Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 17 Mei 2024, Pekan ke-7 Paskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 25, ayat 13 sampai dengan 21. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Gubernur Felix pada waktu dia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat, seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan, apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 21, ayat 15 sampai dengan 19. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
maksud yang berbeda. Saling mengasihi merupakan tuntutan utama kita sebagai pengikut Tuhan. Hari ini, ketika mendengar kisah tentang Yesus yang bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ketika merefleksikan perikop ini, saya teringat sebuah penjelasan dari dosen saya. Dia menjelaskan tentang pertanyaan yang diberikan Yesus kepada Petrus. "Apakah engkau mengasihi aku?" Sebenarnya, dari ketiga pertanyaan itu, ada satu yang berbeda, yaitu maksudnya. Untuk pertanyaan pertama dan kedua, berasal dari kata agapisme, yang berarti kasih dari Allah itu diberikan untuk sesama, atau secara singkat, kasih kepada yang lain. Sedangkan untuk pertanyaan ketiga, berasal dari kata fideisme, yang berarti kasih dari diri kita untuk Allah, atau secara singkat, kasih kepada Allah. Pertanyaan Yesus kepada Petrus juga menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Apakah dalam hidup sehari-hari kita lebih mengasihi Yesus, ataukah kasih kita hanya setengah-setengah? Kasih kepada Yesus dapat diwujudkan melalui kasih kita kepada sesama. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menjelaskan betapa dahsyatnya kuasa kasih. "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, dapat berkata-kata dalam bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui permenungan ini, kita diajak untuk mampu mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan dapat diwujudkan melalui tindakan dan tutur kata kita yang berkenan di hatinya. Tidak sebatas itu, kasih kepada Tuhan dapat juga diwujudkan dalam kasih kepada sesama. Misalnya, peduli dan peka pada orang-orang di sekitar kita. Singkatnya, kualitas orang mengasihi sesama bisa diukur sejauh mana ia mengasihi sesama. Mari kita melihat ke dalam diri dan bertanya, sejauh mana kita telah mengasihi Tuhan dan sesama? Tulisan oleh Frater Johannes Yomanende Okarm. Marilah kita berdoa. Tuhan, seperti Simon dan para murid-Mu, aku pun menyadari bahwa tanpa Engkau, aku tak dapat berbuat apa-apa. Setiap saat karena kerapuhanku, aku selalu jatuh dalam dosa yang sama. Namun, aku yakin rahmat-Mu cukup bagiku untuk kembali ke jalan-Mu. Semoga di saat ragaku beristirahat, jiwaku pun dapat beristirahat dalam naungan-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.